Selamat siang anak-anak. Ya, pada kegiatan bimbingan klasikal kali ini, Ibu memberikan video tentang materi yang akan kita bahas adalah pubertas dan kesehatan reproduksi. Ya, mungkin kalian sudah sering menyebutkan kata pubertas, sudah tahu bagaimana cara kesehatan reproduksi. Ya, tidak salahnya untuk kita lebih mengenal lagi, lebih tahu lagi seperti apa sih kesehatan reproduksi dan pubertas itu. Nah, kira-kira kalian sudah mengalami masa puber belum? Atau kalian tahu puber tapi tidak tahu pengertiannya pubertas itu apa? Ya, kali ini Ibu akan bahas. Jadi pubertas itu adalah masa ketika anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Biasanya masa pubertas dimulai saat usia 8 sampai 10 tahun, di mana anak-anak mulai memasuki remaja awal. Jadi setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan, dia akan mengalami yang namanya masa pubertas. Ya, jadi yang mau ke remaja itu pasti mengalaminya. Jadi remaja di sini adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Ya, menurut WHO, yang disebut remaja adalah usia 10 sampai 19 tahun. Dan menurut BKKBN, remaja itu berusia 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Misalkan gini, ada anak usia 17 tahun itu masih masa sekolah, dia menikah. Apa dia termasuk remaja? Ya, kalau dari sebutan dia bukan remaja, tapi dia sudah dewasa. Karena statusnya yang sudah menikah. Tapi dari segi masa pubertasnya, dia akan tetap mengalami masa pubertas itu. Baik itu dari fisiknya, kemudian dari psikisnya, itu tetap dia akan mengalami perubahan-perubahan itu. Nah, pada masa ini pertumbuhan dan karakteristik masa pubertas itu berkembang sangat cepat, baik itu dari segi perubahan fisik, perubahan sosial, perubahan psikis, dan perubahan mental, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang mau memasuki masa dewasa. Ketika anak laki-laki maupun perempuan yang memasuki masa puber, hal yang pertama mengalami perubahan yang paling kelihatan itu adalah perubahan fisik mereka. Antara anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, jangan disamakan. Jadi, perubahan anak perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda. Yang Ibu akan bahas pertama itu adalah perubahan fisik anak perempuan. Ya, jadi anak perempuan itu mengalami perubahan adanya tumbuhnya payudara. Jadi payudaranya itu semakin membesar, ya, semakin membesar. Kemudian yang kedua adalah bentuk tubuh yang berlegu seperti gitar Spanyol orang-orang yang bilang. Jadi ada lekukannya di pinggang itu sudah terbentuk. Kemudian yang ketiga tumbuhnya bulu di ketiak dan sekitar kemaluan. Jadi biasanya nggak usah malu ya, karena semua orang mengalaminya. Dan perubahan fisik yang lazim atau sering dan wajib ya dialami oleh perempuan yaitu adanya menstruasi yang datang setiap bulan. Ya, biasanya perubahan menstruasi ini akan mempengaruhi hormon kalian. Jadi kadang-kadang kalian cepat marah, cepat capek, itu karena hormon yang mempengaruhi. Ketika kalian menstruasi itu pasti akan emosi kalian semakin meningkat, ya. Kemudian perubahan fisik pada laki-laki. Otot laki-laki itu akan semakin menguat, ya, akan terbentuk otot-otot atletis kalian. Kemudian dada semakin membidang, ya. Jika kalian rajin olahraga, makan makanan yang sehat, body kalian pasti bisa seperti atlet, ya. Yang kedua adalah tumbuhnya jakun atau bahasa Balinya batun salak. Yang ketiga, tumbuhnya bulu di ketiak sekitar kemaluan dan di bagian wajah seperti di kumis maupun jenggot. Yang keempat adalah perubahan suara. Nah, ini sama dengan perempuan adanya menstruasi. Kalau laki-laki perubahan suara itu akan kelihatan. Jika dia sudah memasuki masa akil balik, memasuki masa remaja, itu akan suaranya semakin membesar. Dan yang terakhir itu adalah mimpi basah. Ini akan dialami oleh anak laki-laki. Baik itu diketahui atau sadar atau tidak, pasti
anak laki-laki itu maka mengalami mimpi basah. Tiba-tiba baru bangun sudah basah, kasurnya sudah basah, celananya sudah basah. Seperti itu ya. Nah, ada perubahan fisik anak laki-laki dan perempuan yang sama-sama dialami. Yang pertama itulah bau mulut. Hormon keringat kalian itu semakin meningkat di usia kalian saat ini. Jadi ketika kalian beraktivitas di siang hari, otomatis keringat kalian semakin banyak dan itu baunya sangat menyengat. Jadi usahakan kalian rajin-rajin untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dengan cara mandi 2 kali sehari, kemudian menggunakan deodoran, menggunakan hand body, baik anak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah tumbuhnya jerawat ya. Kalau perempuan biasanya setiap bulan mau menstruasi otomatis akan mempengaruhi hormon, jadi jerawat itu akan muncul. Dan yang ketiga adalah perbedaan perkembangan fisik. Jadi fisik anak laki-laki dan perempuan berbeda. Antara anak perempuan satu dengan yang lain itu pasti berbeda juga. Ya, jadi tidak bisa kita samakan, oh kok dia lebih tinggi ya, kenapa saya belum tinggi gitu. Jadi kalian tidak bisa seperti itu, karena setiap orang pertumbuhannya itu, perkembangannya itu berbeda-beda. Usia anak perempuan, perkembangan dan pertumbuhan berhenti di usia 21 tahun. Sedangkan untuk anak laki-laki, pertumbuhan dan perkembangannya berhenti di usia 25 tahun. Dan pertumbuhan anak perempuan akan lebih cepat di masa SMP. Sedangkan anak laki-laki lebih cepat di usia SMA. Ya, banyak sekali mungkin di SMP yang laki-lakinya lebih pendek pada yang perempuan, nanti ketika SMA laki-laki langsung tiba-tiba lebih tinggi. Ya, karena anak perempuan akan lebih lambat pertumbuhannya daripada anak laki-laki, ya. Nah, selanjutnya adalah perubahan yang kedua adalah perubahan sosial. Jadi, hubungan sosial lebih meluas, mencari teman yang sesuai dengan kesukaan dan hobi kalian. Jadi hubungan kalian itu akan semakin meluas, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Kalian akan gampang mencari teman yang sesuai dengan kesukaan kalian, hobi kalian. Mungkin yang suka hobinya bersepeda, ketemu dengan orang di jalan, kenalan. Kemudian yang hobinya nonton film Korea, kumpul dengan orang yang suka nonton film Korea, itu enggak masalah ya. Kemudian asertivitas kalian remaja kalian itu meningkat. Jadi ada keinginan-keinginan remaja yang muncul dalam pikiran kalian, oh saya pengen melakukan ini, saya mau pergi ke sini, itu akan muncul dalam diri kalian. Ingin diakui, dihargai, diperhatikan dan diterima. Jadi ini semua orang mengalami. Bagaimana cara menunjukkan diri kalian, oh saya loh menarik di depan orang, oh saya loh seperti ini gitu. Jadi kalian akan melakukan hal-hal agar kalian diperhatikan, agar kalian bisa diterima di lingkungan sekitar kalian. Ya, yang keempat adalah senang melakukan kegiatan bersama. Jadi kalian suka kumpul-kumpul, baik itu nongkrong, hanya sekedar makan, hanya sekedar cerita, itu wajar. Semua orang remaja, anak-anak yang masuki masa remaja itu mengalaminya. Dan yang terakhir, terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan. Ya, biasanya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru itu muncul dalam pikiran kalian dengan ide-ide yang unik, yang kreatif, ya. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah perubahan psikis. Jadi kalian mulai tertarik dengan lawan jenis, ya. Oh, itu lo anaknya ganteng, oh itu lo anaknya cantik. Jadi kalian sudah tahu, oh ini lo cocok dengan saya, dia lo nyaman dengan saya gitu. Jadi kalian sudah tahu, sudah mengerti lawan jenis kalian, bagaimana caranya agar kalian terlihat menarik di depan lawan jenis, ya. Yang kedua adalah mulai terlihat menarik di depan lawan jenis, ya. Seperti yang aku bilang tadi, bagaimana penampilan kalian, ya. Kalian pengen menunjukkan bahwa oh saya lo cantik, saya lo ganteng gitu, penampilan saya lo keren. Jadi kalian akan menunjukkan itu. Kadang-kadang kalian berias depan kaca itu berjam-jam agar kalian keluar rumah itu terlihat menarik, ya. Bukan hanya baik untuk lawan jenis, tapi agar menarik setiap orang yang melihat kalian.
Yang ketiga adalah kurang mampu mengendalikan emosi. Ya, ini yang susah ya, seumuran kalian egonya semakin tinggi, emosinya belum bisa kalian kontrol. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, ayolah kalian kontrol emosi kalian ya. Belajar mulai dari sekarang. Yang keempat adalah ingin menonjolkan diri ya. Bagaimana ketika kamu menunjukkan diri kamu menarik, kemudian pengen menonjolkan diri di depan teman-teman. Jadi ingat kalau kamu ingin menonjolkan diri, lakukan hal yang positif ya, agar terlihat menarik, agar terlihat menonjol. Mungkin dalam bidang minat dan bakat kamu, atau di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian yang kelima adalah kurang mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Jadi kalian masih mementingkan ego kalian, masih mementingkan apa yang ada di pikiran kalian. Kalian belum bisa memikirkannya secara baik-baik, secara matang, dengan kepala dingin. Ya, itu wajar karena semua orang, semua remaja pasti mengalami hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah mudah tersinggung, marah, stres, ingin mandiri, ekspresif, selalu ingin tahu. Nah, rasa keponya tinggi ya, dengan orang kalian penasaran, kalian cari tahu, kemudian mudah sekali kalian tersinggung. Maka sering terjadi kesalahpahaman di usia remaja karena ketersinggungan itu dan kesalahpahaman itu ya. Jadi mulai sekarang, jika kalian sudah tahu diri kalian seperti ini, mudah marah, mudah tersinggung, kemudian tidak bisa mengontrol emosi, mulailah dari sekarang. Caranya bagaimana? Mungkin dari tarik nafas dulu ketika kalian marah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan ya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah perubahan mental. Jadi kalian itu sudah mampu berpikir secara analitis, berpikir secara logis. Kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek. Jadi lakukanlah yang, kalau itu yang baik buat kalian, ya lakukan yang baik. Kalau itu sudah tahu kalian tidak baik atau jelek, ya nggak usah diikuti. Ya. Kemudian yang kedua adalah kekhawatiran tumbuh dewasa. Jadi ini biasanya ada beberapa orang yang khawatir tumbuh dewasa. Lu saya pengen jadi anak-anak karena nyaman gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena semua orang mengalaminya dan berada di posisi kamu saat ini. Yang ketiga lebih kreatif. Seperti Ibu bilang tadi, anak-anak itu akan seusia kalian itu lebih kreatif, ide-ide bagus, ide-ide unik, ide-ide lucu itu akan muncul dalam diri kalian. Tergantung sekarang bagaimana kalian mengembangkannya ya. Yang keempat adalah memiliki banyak ide dan gagasan yang menarik. Ini sama. Yang kelima, khawatir akan perubahan fisik. Nah, ini biasanya minder. Aduh, saya malu pakai baju ini, nanti payudara saya kelihatan, aduh terlalu menonjol badan saya gitu. Jadi nggak usah malu ya, aduh kok ada batu salak ya, kok ada jakun saya kelihatan. Jadi kalian nggak usah malu, karena jika kalian melihat orang tua kalian pasti pernah mengalami atau melewati masa-masa seperti kalian ya. Nggak usah takut dengan perubahan-perubahan itu, karena lambat laun kalian akan terbiasa. Kemudian yang terakhir adalah khawatir perasaan orang lain terhadap diri sendiri. Nah ini biasanya hal ini yang membuat kalian stres. Jadi tidak usah takut, tidak usah ambil pusing dengan perasaan orang lain. Jadi kalian lakukan apa yang kalian inginkan, lakukan yang terbaik buat kalian. Orang lain biarkan dia berbicara apa, ya lakukan sebisa kalian dan semampu kalian ya. Nah, kita sudah memasuki masa puber, atau kalian sudah memasuki masa puber atau remaja. Jadi kenapa sih kalian harus menjaga kesehatan reproduksi? Iya, karena kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi, yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja. Biasanya kalian akan rentan terkena penyakit. Kemudian kalau tidak bisa menjaga kebersihannya, itu bisa menyebabkan gatal-gatal, kemudian ruam, iritasi. Jadi sangat penting menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi kalian ya. Nah, di sini menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama pada remaja, sebab masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan yang baik menjaga kebersihan yang bisa menjadi aset dalam jangka panjang. Ya, jadi ketika kalian memasuki masa remaja itu apa-apa kalian lakukan sendiri, ya. Kalian mandi sendiri.
Tidak lagi seperti anak-anak yang minta dimandikan sama orang tua, kemudian kalian masih disiapkan air. Jadi ketika kalian masuki masa remaja, air, kemudian peralatan mandi itu kalian lakukan sendiri. Mandi, kemudian bagaimana membersihkannya yang baik, karena dari sekaranglah waktunya kalian untuk membiasakan diri, biar kedepannya kalian tetap menjaga kebersihan dan kesehatan itu dengan benar, dengan baik, ya. Pada masa inilah muncul rasa khawatir yang berlebihan pada remaja, di mana masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi mulai mengintai seperti penyakit menular seksual, infeksi virus HIV dan AIDS, kemudian hingga hubungan seks di luar nikah yang berakhir pada kehamilan dan aborsi. Ibu harapkan dan orang tua manapun mengharapkan agar kalian terhindar dari penyakit ini. Ya, terhindar dari penyakit ini dan tidak mencobanya karena usia kalian itu masih panjang. Ya, kalian baru kalian memasuki masa remaja. Jaga aset organ reproduksi kalian hingga nanti waktunya yang tepat, ya. Ketika kalian sudah dewasa, sudah memasuki masa dewasa kalian sudah sukses, kemudian kalian sudah siap dan matang untuk ke jenjang selanjutnya, yaitu pernikahan, ya. Lalu bagaimana cara menjaganya, ya? Menjaganya ada dua cara, yaitu cara umum dan cara khusus. Cara umum yang pertama adalah membasuh alat kelamin dengan air bersih dan keringkan menggunakan handuk dan tisu. Yang kedua, gunakan celana dalam yang bersih, tidak ketat dan mudah menyerap keringat. Yang ketiga, jangan memangku laptop dekat alat kelamin dan menaruh handphone di kantong celana. Karena laptop dan handphone itu ada pancaran sinar radiasi. Jadi ketika kalian taruh di alat-alat vital kalian, baik itu dekat organ reproduksi maupun di dekat payudara, itu akan mempengaruhi perkembangannya. Takutnya perkembangannya itu tidak berkembang dengan sempurna, ya. Yang keempat, tidak melakukan masturbasi. Ya, mohon jangan, karena ini bukan waktunya kalian, ya. Dan yang kelima adalah jangan memotong rambut kemaluan sampai habis. Membersihkan boleh dengan cara mencukur, tapi jangan sampai habis, takutnya terjadi iritasi, ya. Kemudian cara khusus. Jadi khusus untuk perempuan, caranya adalah basuh alat kelamin kalian dari depan ke belakang. Jangan kebalik. Takutnya jika kalian kebalik, kotoran atau bakteri yang ada di anus itu masuk ke organ reproduksi kalian. Jadi dari depan ke belakang. Yang kedua, jangan menggunakan celana dalam yang ketat. Usahakan gunakan celana yang sedikit longgar dan menyerap keringat. Karena kalau ketat itu akan mempengaruhi kelembaban organ reproduksi kalian, ya. Itu bisa menyebabkan iritasi. Yang ketiga adalah saat menstruasi usahakan mengganti pembalut 3-4 jam sekali, atau saat buang air kecil dibarengi dengan mengganti pembalut. Jadi usahakan sering-sering mengganti pembalut, jangan dibiarkan ya seharian gitu pembalutnya tidak diganti. Takutnya itu menyebabkan bakteri dari darah menstruasi itu menyebabkan kalian mengalami penyakit yang tidak kalian inginkan. Entah itu yang ringan, mungkin dari ruam, kemerahan, iritasi dan sebagainya, ya. Yang keempat adalah jangan terlalu sering menggunakan sabun pembersih kewanitaan, ya, karena pH-nya tidak sama dengan sabun mandi, itu tidak boleh digunakan. Lebih baik menggunakan air yang mengalir yang bersih, ya. Dan yang kelima, hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus, sama dengan penggunaan pembalut, karena penggunaan panty liner itu kan menyebabkan kelembaban di organ reproduksi kalian. Selanjutnya, khusus laki-laki, ya. Laki-laki memiliki hal yang harus khusus dilakukan untuk menjaga organ reproduksinya. Yang pertama, tidak menggunakan celana dalam yang ketat, ya. Yang kedua, sering mengganti celana dalam. Ini biasanya laki-laki itu malas, ya, untuk mengganti celana dalam. Usahakan ganti celana dalam itu 2 kali sehari. Dan yang ketiga adalah jaga kebersihan organ intim dengan sirkumsisi atau sunat. Bagi yang tidak disunat, usahakan kulupnya dibuka, itu kemudian kalian bersihkan, ya. Sama dengan perempuan tadi, gunakan air bersih yang mengalir, jangan menggunakan sabun untuk mencuci organ reproduksi kalian.
Jadi, masa pubertas dialami oleh semua orang dan kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan organ intim kita. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Nggak mungkin kan kita minta bantuan ke orang lain untuk menjaganya, ya. Maka betapa pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bukan hanya untuk perempuan, tapi lelaki juga harus tahu juga bagaimana cara menjaga dan merawat organ reproduksinya. Jika kalian sudah tahu, kalian bisa men-share apa yang kalian ketahui demi kesehatan dan kebaikan bersama. Ya, demikian materi tentang pubertas dan kesehatan reproduksi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, ada hal yang kalian ingin ketahui, silakan kalian chat Ibu, kalian hubungi Ibu. Kalian tetap selalu sehat, ya, tetap berada di rumah, kurangi aktivitas di luar. Sekian dari Ibu, terima kasih.